Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Wal lafzu imma talabun aw khabarun wa awwalun salasatun satuzkaru amrun ma'astila wa aqsu du'a wa fit tasawi altimasun waqa'a. Bermula lafaz itu ada kala tolak atau khobar. Bermula yang pertama itu ada tiga. Satu zkaru akan disebutkan akan ia. Pertama amar bersama isti'la, dan sebaliknya yaitu doa. Hafid tasawi pada saat sesama, sejajar, setara, maka namanya iltimas. Waqa'a terjadi ia. Aku katakan. Bermula lafaz inihtamala sidqa wal kadhib fahuwa khabarun. Jika berkemungkinan ia lafaz akan benar dan bohong, niscaya maka dianya lafaz adalah khobar. Sesuatu yang mungkin benar mungkin bohong itu adalah khobar. Seperti Zaidun qaimun. Wa in wujida maknahu bihi, jika ditemukan maknanya lafaz dengannya lafaz, ditemukan maknanya lafaz dengannya lafaz. Artinya kalau tidak dilafazkan enggak ada maknanya. Kalau dilafazkan lalu ada maknanya. Berarti maknanya tergantung kepada lafaz itu sendiri. Diucapkan dia terjadi, enggak diucapkan dia enggak terjadi. Maka dianya itu tolak. Maka dianya itu tolak, atau disebut dengan insya, memunculkan kalimat. Kaqaulika, seperti perkataanmu, i'lam ya Zaidu, ketahui olehmu wahai Zaid. Wal awalu ya'ti inda qauli, yang pertama itu datang yang pertama di sisi perkataannya musannaf. Mahtamala sidqa lidzatihi, sesuatu yang berkemungkinan ia akan benar bagi zatnya, jaro berlaku ia. Nanti akan ada penjelasan yang pertama. Gimana itu?
pada halaman 25. Pada halaman 25 bab fil qadaya wa ahkamiha. Kita sama? Tidak? Halaman berapa di sini? 21 di halaman di baris babu fil qadaya wa ahkam. Nah, untuk lihat redaksi di sini, wal awwalu ya'ti, bermula yang pertama. Mana pertama? Khobar. Al-lafzu in ihtamala as-sidq wal kadhib wa huwa khabar. Nah, yang pertama itu akan datang nanti penjelasannya di saat musannaf mengatakan babul qadaya wa ahkamiha mahtamala as-sidqa li dhatihi jara bayyanahum qadiyatan wa khabara. Itu nanti di sana. Artinya musannaf katakan khabar pending dulu pemahamannya. Kita fokus yang kedua, yaitu insya. Wasani salah satu aksamin, bermula yang kedua ada 3 macamnya. Li'annahu in kana min mustaqlin, karena sesungguhnya insya atau tolak, karena sesungguhnya tolak atau insya in kana jika ada ia itu dari orang yang di atas, mustaqlin itu dari orang yang di atas, tentunya kepada orang di bawah. Ka qaulil makhdumi li khadimihi, seperti perkataan majikan kepada pelayannya. Ka qaulil makhdumi li khadimihi, seperti perkataan majikan kepada pelayannya. Iskini ma'an, tuangkan olehmu akan aku akan air. Tuangkan olehmu akan aku akan air. Bahwa amrun, maka dianya disebut dengan perintah. Wa in kana min adna, dan jika ada ia tolak itu dari orang bawah ke atas. Kaqaulil khadim, seperti perkataan pelayan li sayyidihi kepada majikannya. Atini dirhaman, beri olehmu akan aku akan uang dirham. Beri olehmu akan aku akan dirham, maka dia disebut dengan doa. Wa in kana min mustawin, jika ada ia tolak itu dari sesama rakyat, sesama rakyat, kawan sesama kawan, bos sesama bos, yusamma iltimasan, itu disebut dengan iltimas. Kaqauli ba'dil khadimah li ba'din, seperti perkataan sebagian pembantu ke pembantu lain. A'tini imamati, berikan olehmu kepadaku akan sorbanku. Inilah makna perkataan musannaf, wal lafzu imma talabun au khabarun al baitain, 2 bait yang telah dijelaskan. Wa fi hadzal mabahas kalamun fi ilmil usul, pada ini pembahasan itu ada kalam dalam ilmu usul fikih. Nah, membahas antara tolak terbagi 3 itu juga bahasan yang bisa kita temukan di dalam pembahasan usul fikih. Nah, dalam bab usul fikih di sana ada perintah, ada larangan. Nah, perintah apa? Kemudian dibahas juga di sana tolak atau doa dan iltimas. Nah, pokok dasar pembahasan ini adalah membedakan antara khobar sama insya.
Apa bedanya? Khobar adalah sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja bohong, dengan kita melihat kepada teksnya. Nah, sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja bohong kalau kita lihat kepada teks. Tapi kalau kita lihat kepada yang punya teks, bisa saja sesuatu itu mesti benar, yaitu kalamullah. Khabar dari Allah, khabar dari Rasulnya, itu pasti benar. Nah, sekarang penilaiannya bukan dari siapa khabar itu datang, tapi definisi makna khabar itu sendiri. Sesuatu yang bisa benar, bisa bohong. Nah, kejadiannya tidak bergantung kepada ucapan. Khabar itu kejadiannya tidak bergantung kepada ucapan. Katakanlah terjadi banjir di pasar raya Padang. Itu kalau diucapin dan banjirnya tidak terjadi, lalu dengan gara-gara diucapkan akan terjadi? Tidak. Kalau sekiranya banjir memang terjadi, tapi nggak ada orang yang mengucapkan, apakah dia nggak jadi terjadi? Tidak juga. Jadi kejadiannya tidak bergantung ke ucapan. Itu disebut dengan khabar. Sementara tolak atau insya, ini kejadiannya akan terjadi kalau ada lafaz. Itu makna kalimat in wujida maknahu bihi. Jika ditemukan makna dari kalimat tersebut dengan ada kalimat tersebut. Nah, ketika seorang suami mentalak istrinya, apakah jatuh talak kalau nggak diucapin? Apakah jatuh talak kalau diucapkan? Jatuh nggak jatuhnya talak bergantung ke mana? Ucapan. Berarti ucapan talak namanya insya atau talak. Nah, boleh talak, boleh insya. Tapi istilah yang lebih populer adalah insya. Maka pada kalimat sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, rahimahullahu, jazakallahu khairah, itu semuanya itu khobariyah lafzi. Khobariyah lafzi, teksnya khobariyah. Apa artinya radhiyallahu anhu? Radiyah telah meridai oleh Allah untuknya, telah merahmati oleh Allah untuknya, telah membalas akan kamu oleh Allah akan balasan yang banyak. Itu kan berita. Nah, itu disebut dengan khobariyatul lafzi. Teksnya khobariyah, tapi maknanya insya'iyah. Maknanya bukan khobar, tapi maknanya insya'i. Apa arti radhiyallahu an secara makna? Semoga Allah meridainya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apakah akan ada doa kalau nggak diucapkan? Ada nggak adanya doa bergantung kepada ucapan. Jadi ada teks di dalam bahasa Arab itu, menurut zahir lafaz dia khobariyah, tapi menurut makna itu adalah insya'iyah. Sehingga muncul istilah khobariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Dan ini digunakan bukan hanya dalam bahasa Arab, ini juga digunakan dalam bahasa kita keseharian. Nah, Ilyas jauh-jauh daripada pesisir pergi ke Lubuk Buayo, datang ke rumah Apri. Sampai di situ dia katakan,
saya belum makan. Saya berangkat tadi dari pesisir sampai sekarang saya belum makan siang. Itu lafaznya apa? Khobar, ngasih tahu saya belum makan siang. Maknanya apa? Tolong hidangkan nasi. Nah, itu namanya khobariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Jadi lafadznya berita, tapi maknanya insya'i. Dan sampai Apri nggak paham hukum mantik. Kata Apri, kata si Ilyas, saya belum makan siang. Kata Apri Fadil, saya juga belum makan siang. Nah, saya juga belum makan siang. Nah, itu lafaz Apri khobariyah. Maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya apa? Saya juga tidak punya yang dimakan saat ini. Artinya saya juga belum makan siang. Artinya nggak ada yang bisa saya sajikan untukmu, karena saya juga belum makan. Zahra bilang sama Ismail, "Bang, saya habis." Kata Ismail, "Saya juga nggak punya uang." Itu berita semuanya. Maksudnya adalah Zahra utang uang. Kata Ismail, "Saya nggak punya uang, nggak bisa utangin." Itu redaksinya. Maknanya begitu. Nah, artinya dalam seluruh bahasa itu berita bisa menjadi permohonan. Nah, itu disebut dengan khabariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Nah, sekarang insya itu terbagi 3 macam. Kalau yang mengeluarkan atasan ke bawahan namanya perintah. Kalau yang mengeluarkan bawahan ke atasan namanya permohonan atau doa. Kalau mengeluarkan sesama itu namanya iltimas. Nah, seperti bahasa Jepang. Coba Irfan buat rangkaian yang barusan baca. Kadang-kadang kalau kita lihat ini, buatnya sesuka hantu, berarti sesuai dengan kita. Kadang liatin mudah, mudah aja nulis-nulis gitu. Ini betul-betul kaligrafi. Apa itu? Talab khobar. Talab dan khobar. Masya Allah. Kemudian apa lagi Pak Irfan? Bingung. Tapi apa? Ini memang buang-buang waktu. Gak bisa. Jadi ya, bantu Irfan.
Dua bait, cuma dua bait. Oke, Irfan hapus. Nih. Pertama buat lafzu, al-lafzu. Al-lafzu. Enggak belajar imla, susah juga. Al-lafzu itu pakai alif lam. Itu namanya pakai alif saja. Alif lam. Al-lafzu itu punya lam dia. Ditambah alif lam di dua lamnya. Itu nama lan alif. Itu lam alif. Udah. Nah, tambah alif satu lagi. Ya. Nah, buat anak panah ke kanan. Di bawah lah, buat. Kok memanjang gitu? Ke kanan. Oh ya. Pertama buat tolak khobar. Ya, buat anak panah lagi. Buat di situ. Khobar nanti dibahas. Panah satu lagi di atas. Insya. Jadi dari gambar itu bisa kita pahami lafaz dua macam. Ada namanya khobar, ada namanya insya. Nah, insya bagi tiga. Panah lagi ke bawah. Pendek-pendek anak panahnya. Yang pertama namanya amrun. Nah, yang kedua namanya tolak. Masya Allah. Itu jadi amrun nomor dua jadinya ke sana. Amrun kan yang pertama. Iya. Nah, yang kedua namanya tolak. Baru belajar. Ditulis dekat-dekat. Yang ketiga namanya iltimas. Iltimas nggak tahu tulisannya. Astagfirullah. Sejak apa nasinya pakai tangkai tinggi-tinggi itu? Ini mau pakai nasab. Tarfang itu iltimasun. Ya, amrun. Sin biasa. Oke. Nah, sudah. Coba jelaskan lafaz terbagi dua. Satu, Pertama khobar. khobar apa arti khobar? Khobar itu berita. Nah, definisinya. Khobar adalah kadang-kadangnya dia bisa benar dan bohong. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya ini tamala Mahtamalas sidqu sidqa wal kadhib. Nah, yang kedua, insya. apa definisi insya? Insya adalah jika ditemukan lafaz, maknanya lafaz dengannya lafaz, maka dianya adalah tolak atau insya.
Nah, insya terbagi Insya terbagi 3. satu. Amrun. Apa itu amrun? Amrun adalah jika ada ia tolak itu dari orang yang di atas. Nah, yang kedua. Kedua adalah tolak. Tolak lagi. Ya, tolak. Kok tolak? Saya kurang terjadi. Kedua adalah Doa. nah, doa. Kenapa buat tolak? Ternyata salah. Itu nama ku'a, bukan doa. Apa itu doa? Doa adalah orang bawahan ke atasan. Nah, yang ketiga, Yang ketiga itu iltimas. iltimas adalah Sama kedudukannya. kelas. Faslun. Bermula ini fasal tentang menjelaskan kulli dan kulliyah, juz'i dan juz'iyah. Al-kullu hukmuna alal majmu'i ka kulli dhalika laysa dha wuku'i wa haitsuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di wal juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Bermula kullu itu menghukuminya kita atas keseluruhan, menghukuminya kita atas majmu' keseluruhan, seperti kulli dzalika laisa dzawuqi, setiap demikian tidaklah itu yang terjadi. Setiap demikian tidak ia dzawuqin yang memiliki kejadian atau yang terjadi. Dan ketika haisuma, ketika bagi setiap fardin, bagi setiap fardin, apa terjemahannya? Hah? Kalau manusia saksin, kalau sosok makhluk hidup saksin, saksiyah. Tapi dia umum, makhluk hidup sama benda mati. Nah, semua yang ada di tempat pena ini fardin. 1 fardin, 2 fardin, 3 fardin. Ini apa namanya? Bahasa Indonesia-nya. Macam. Nggak boleh katakan macam. Individu boleh untuk benda. Orang boleh individu, benda boleh. Umum individu. Okey, sekarang orang saja. Itu dah sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Sepertinya. Nah. Wa haitsuma li kulli fardin, ketika bagi setiap individu hukima dihukum ia, maka sesungguhnya itu kulliyah. Kulliyah sungguh diketahui akan ia. Wal hukmu lil ba'di, hukum bagi sebahagian dia disebut dengan juz'iyah. Sementara juz'u mengenalnya itu jelas. Nah, di antara kesesatan Wahabi Salafi dalam memahami hadis kullu bid'atin dolalah, karena enggak belajar ilmu mantik juga. Jadi kalau ditambah penjelasan kemarin
Itu sudut pandang Al-Quran, sudut pandang penafsiran, sudut hadis, tambah sudut pandang ilmu mantik yang keempat. Ini yang mungkin disampaikan di khutbah. Aku katakan al-kullu, kullu adalah majmu', sekelompok yang dihukum di atasnya. Kakaulika, seperti perkataanmu, ahlul azhar ulama, orang-orang yang belajar di Azhar itu ulama, ahli Azhar, orang-orang yang belajar di Al-Azhar. Al-Azhar itu alif lam ahdi zihni, semua orang tahu itu badan pendidikan di Mesir. Jadi seluruh orang-orang Al-Azhar itu ulama. Izfihim, kenapa itu disebut kulli? Karena sesungguhnya di antara mereka man lam yasumma lil ilmi raihatan, ada orang yang tidak mencium ia bagi ilmu akan bau. Karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang tidak mencium ia bagi ilmu akan bau. Nah, jangankan dia mendapatkan ilmu, bau ilmu saja dia tak kecium. Itu individunya. Tapi secara majmu', secara keseluruhan, ahli Azhar itu ulama. Itu namanya kalimat kullu. Nah, sama ketika kita beli duku, kita katakan dukunya besar-besar, kata dia besar-besar, akhirnya kita beli 2 kilo, masuk kantong, sampai di rumah ditumpahkan. Ada yang beberapa buah yang kecil. Apakah penjualnya pembohong? Hah? Apakah penjualnya pembohong? Tidak. Kenapa tidak? Karena kata-kata kullu adalah hukmu alal majmu'. Al-majmu' mahkum alaih, secara keseluruhan dihukum di atasnya. Nah, jadi kalau ada individunya yang bermasalah, itu tidak akan memberi pengaruh. Itulah kalimat kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Apakah ada bid'ah yang tidak sesat? Apakah ada bid'ah yang tidak sesat? Hah? Ada. Tapi kullu itu hukum secara global, bukan secara per individu, secara majmu'. Nah, setiap batu itu keras. Ada batu yang lunak? Ada. Kalau batu tekan kokoh bisa pecah, patahkan bisa patah. Nah, itu batu juga. Nah, itu disebut dengan kullu. Sementara kulliyah, kulliyah adalah al-hukmu ala kulli fardi, hukum atas setiap individu, hukum di atas setiap individu. Kakolika, seperti perkataanmu, kullu insanin qabilul lil fahmi, setiap manusia itu punya potensi menerima bagi paham. Setiap manusia itu menerima bagi faham. Adakah manusia yang tidak menerima pemahaman? Tidak ada. Setiap manusia bisa kita berikan pengertian. Secara umum pengertiannya, ya, Pak, ini keras, Pak. Ngerti dia. Ini manis, Pak. Ini pahit, Pak. Ini racun, Pak. Dia mengerti. Sama kucingnya coba begitu.
Yang kasih air minum isinya obat, air minum kasih racun. Bilang sama kucing, nanti saya pergi jangan minum yang ini ya, ini beracun. Nah, minum yang ini saja. Nah, antum pulang mati kucing antum. Kenapa? Kucing tidak menerima paham, manusia menerima paham. Yang walaupun dia tidak menjalankan pemahaman tersebut. Nah, yang penting otaknya bisa menerima pengertian. Berarti itu juz'iyah. Seluruh individu manusia itu seperti itu. Nah, sementara juz'iyah adalah hukum ala ba'dil afrad. Hukum di atas sebahagian afrad. Contohnya mana? Ba'du ahlil azhar ulama. Sebahagian pelajar al-azhar itu ulama. Itu hukum di atas sebahagian. Sudah bisa dibedakan? Kullu, kulliyah sama juz'iyah. Sudah? Kullu sudah? Penulisan kullu sama kulliyah itu sama. Penulisan kullu sama kulliyah sama. Nanti ketika ada tamrin atau penjelasan ke depan, ketika saya tanya ini kullu atau kulliyah, antum jangan mencek kalimatnya. Kalimat sama kullu kulliyah nggak ada beda. Nah, contoh tadi, contoh kullu apa? Kullu ahlil azhar ulama. Oh, nggak pakai kullu ya? Ah, nggak pakai kullu. Nah, ahlul azhar ulama, nggak pakai kullu. Tapi di atas pakai kullu, contohnya dalam matan. Kullu zalika laisa zawukuhin. Nah, bisa pakai kullu berarti bisa tidak. Supaya mudah dipahami, pakai kullu saja. Kullu ahli azhar ulama. Itu disebut kullu. Bisa saja individunya ada yang tidak ulama. Tapi kalau hukum setiap individu, kullu insanin qabilul lil fahmi. Kullu juga. Jadi membedakan kullu sama kulliyah itu dari segi makna. Nah, kalau juz'iyah mudah. Dia kasih kalimat ba'du. Ba'du ahli azhar ulama. Nah, sementara juz'u itu apa? Ma turakkabu minhu wa min ghairihi kullun. Sesuatu yang disusun darinya dan dari yang lainnya akan kullun. Sesuatu yang disusun darinya dan dari yang lainnya akan kullun. Itu namanya juz'u. Dia ditambah yang lain baru hasil kullu. Seperti as-samru. Berarti samru. Daun, pandan, seperti samri sama khayti lil hasir bagi tikar. Khayti benang, samri itu bahan tikar. Bisa saja pelepah padi, pelepah batang padi. Bisa juga berarti daun pandan lah, mudah dipahami. Nabati asbi yang butuh fil mustanfa'at wal ardi ablat Apa?
nabatul ashji yarbutu fil mustalqaat. Hah? Mengikatkan. Mengikatkan berarti khayti. Samri itu sejenis bahan buat tikar. Apa sih itu? Ya, Masya Allah. Allah, antum pernah lihat tikar pembungkus orang mati? Dari apa dibuat? Ada tempat nasi yang terbuat dari anyaman. Itu dari apa bahannya? Ada juga tikar. Orang zaman dulu ada bahannya dari pandan. Pandan tahu? Bukan pandan musang ya. Pandan musang maksudnya apa? Antum kan kampungnya pandan. Atau pandan apa? Innalillah. Kapan tinggal di pandan nggak tahu pandan? Hah? Ada durinya. Itu bisa digunakan, dipotong daunnya, disisir halus-halus untuk jadi tali pengikat bibit padi yang sudah disemai. Bisa juga diiris selebar-lebar ini, kemudian dikikis, dikeringkan, dianyam jadi tikar. Itu namanya pandan. Artikan pandan saja. Nah, kan samri seperti pandan dan benang bagi tikar. Fakullu minhuma yukalu juz'un. Maka masing-masing dari keduanya pandan dan benang dikatakan juz'un. Pandan adalah bagian daripada tikar, benang adalah bagian daripada tikar. Walhasil kullun. Kalau tikar itu namanya kullun. Nah, kalau tikar namanya kullun. Wa asyara musannifu bi qawlihi, ma'isyarat oleh musannif dengan kata-kata beliau, ka kullun dzalika. Nah, ada contoh tadi seperti kullun dzalika. Kemana musannif mengisyarat kata-kata kullun dzalika, kullu zaka, kepada hadis Zilyadain, Sayyidina Zilyadain yang masyhur. Lamma qala li Mustafa, ketika berkata ya Sayyidina Zilyadain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi salat zuhur, baru 2 rakaat, Nabi salam. Lalu Nabi berdiri di tempat salatnya, mendekati jendela. Nabi bertekan di atas jendela dengan raut muka yang marah. Lalu Sayyidina Zilyadain berkata, "Qusilatis shalah?" Apakah diqasar akan salat wahai Nabi? Zuhur barusan dikerjakan 2 rakaat, apakah diqasar? Amnasita? Apakah Anda lupa wahai Rasul? Faqala, maka berkata ya Nabi, kullu dzalika lam yakun. Setiap demikian enggak ada. Kullu dzalika lam yakun. Nah, itu kata-kata kullu dzalika itu juz'i atau kulli atau kulliyah. Kata-kata kullu dzalika lam yakun itu kullu atau kulliyah? Kulliyah. Nabi enggak lupa. Nabi enggak qasar. Nabi enggak qasar. Nabi lupa tidak, qasar tidak. Apakah begitu? Tidak. Nah,
Sehingga Sayyidina Zulyadain mengatakan bal ba'du dzalika qad kan. Bal kullu dzalika qad kan. Akan tetapi sebahagian demikian sungguh terjadi wahai Nabi. Nah, berarti kullu dzalika lam yakun itu adalah kullu, bukan kuliah. Kenapa bukan kuliah? Karena dikatakan sebahagian itu pasti ada. Kalau Anda tidak qasar pasti lupa. Kalau Anda enggak lupa pasti qasar. Karena yang pasti sholat cuma 2. Lalu Nabi bertanya kepada Sayyidina Zulyadain, sadaqa Zulyadain? Nabi bertanya tentang Sayyidina Zulyadain kepada sahabat yang lain, apakah benar Zulyadain? Mereka katakan benar. Maka kata-kata kullu dzalika wa tahqiqu annahu min babil kulliyah, secara pasti itu dari bab kuliah. Secara pasti. Kenapa dikatakan secara pasti bab kuliah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut keyakinan beliau saat itu lupa tidak ada, qasar juga tidak ada. Bukan dalam bab kullu. Tapi kalau di segi kejadiannya kullu dzalika menjadi bab kulli. Kenapa? Karena salah satu terjadi, yaitu kelupaan. Jadi dari bab kejadian kullu dzalika menjadi bab kullu, karena kejadiannya satu. Tapi menurut pemahaman Rasul, karena Nabi yakin sholat sudah 4, berarti lupa tidak, qasar juga tidak, maka dia menjadi bab kulliyah. Nah, bismillah. Kita mulai yang paling mudah. Zahra. Allah. Antum tahu bubur kacang? Apa saja juz'inya? Santan, daun pandan, kacang hijau, gula. Itu namanya juz'u. Daun pandan tambah santan tambah gula tambah kacang hijau menjadi bubur kacang. Bubur kacang itu apa namanya? Kulli. Oke. Setiap bubur kacang enak itu kullu atau kuliah? Kuliah. Selera santri. Kalau dikatakan setiap bubur kacang enak, antum katakan kuliah, berarti itu selera santri. Nggak ada satu pun yang nggak enak. Seluruh bubur kacang enak. Nah, yang betul seluruh bubur kacang enak itu adalah kullu. Nggak semua bubur kacang enak. Mungkin kalau antum membawa mungkin kurang enak. Kenapa? Penilainya nggak ada tadi kan? Nah, susu kalengnya nggak ada kan? Gula merahnya nggak ada kan? Jadi gula merah campur gula putih. Setiap sambal itu pedas. Kullu atau kuliah? Kullu. Kan ada sambal nggak pedas. Nah, setiap rendang itu enak. Kullu. Setiap besi itu keras. Kullu. Si fulan baru saja membeli parang, kemudian dia pakai untuk merambah. Ternyata ada batu. Selesai dia merambah, dia lihat parangnya itu sudah bergerigi. Apa kata dia? Besinya
lunak. Nah, katanya besinya lunak. Berarti setiap besi keras kuliah. Kullu bukan kuliah. Nah, kan ada besi yang lunak. Setiap telur itu menetas. Kullu. Telur ayam boras antum merahnya nggak akan netas ya. Apalagi antum mengeramnya. Nah, sudah. Oke, banyak contoh kullu. Termasuk kullu bid'atin. Nah, itu kullu bukan kuliah. Nah, apa contoh kuliah? Irfan. Ya. Ini pemahaman mendasar. Jadi jangan sampai ke depan nanti untuk nggak nyambung. Kita contoh kuliah. Setiap garam hasil. Itu coba antum bantah. Mencarikan garam nggak hasil. Ada individu garam nggak hasil? Itu kuliah ya. Karena setiap hukumnya itu berlaku setiap individu. Mau mereknya beriodium, tanpa iodium, garam laut, garam gunung, garam apa itu namanya? Dari India, Himalaya, itu garam dari batu gunung yang dihancurkan. Zahran, cari contoh kuliah. Hah? Itu gula manis. Oke. Abri. Hah? Jin dari api. Oke. Itu ini orang dunia ini orang akhirat. Ya contohnya beda. Untuk membedakan orang duniawi sama akhirat itu jelas saja. Ini garam, ini gula, ini jin. Dia itu orang maksad. Itu contohnya. Lanjut bab berikutnya. Faslun fil mu'arrifat. Bermula ini itu satu fasal menjelaskan tentang mu'arrifat, hal-hal yang memberitahu. Mu'arrifun ila salasatin kusim, haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulid. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a, wal rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a, wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a, wa naqisul rasmi bi khassatin faqad aw ma'a jinsin ab'adin qadir tabaq, aw ma bi lafzin ladayhim syuhira tabdilu lafzin bi radifin ashara. Mu'arif, sesuatu yang memberitahu kepada tiga dibaginya. Jadi yang memberitahukan itu terbagi tiga. Satu namanya haddun, yang kedua namanya rasmi, yang ketiga namanya lafzi. Haddun yang pertama, rasmi yang kedua, lafzi yang ketiga. Ulim diketahui ya. Fal haddu, had itu dengan jenis dan pasal terjadi ya. Sedangkan rasmu dengan jenis dan khassah terjadi bersamaan. Sedangkan rasmu dengan jenis dan khassah ma'an bersamaan. Naqisul haddi,
Bermula naqisul haddi itu dengan fasal atau bersama jinsin baik, bukan qarib terjadi ia. Sementara naqis rasmi itu terjadi dengan khassah faqat atau bersama jinsin ab'ad, jinsin yang jauh. Qadir taba, sungguh diikat dia. Aw ma bilafzin ladaihim suhira, atau dikenal dengan lafzi di sisi mereka. Suhira dikenal tabdil lafzi bi radifin, mengganti lafaz dengan yang muradif. Ashara termasuk ia. Nah, pasal yang kita bahas ini itu erat hubungannya dengan pembahasan pada bab mabahasil alfaz. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan pemahamannya, kita uji dulu redaksi kalimatnya, mulai daripada irfan. Lihat bacaannya baik-baik. Mu'arif kepada 3 dibagi. Pertama had, yang kedua rasmi, ketiga lafaz. Maka had terdiri pada jenis. Apa itu jenis? Irfan. Mahal jenis. Maka saya baca kitab Bidabul Mubaham lambat, saya tulis penjelasannya di depan, karena dia satu rangkaian pemahaman. Nah, Yusuf, apa itu jenis? Ada jenis, ada fasal, ada khassah, ada amma, ada ba'id, ada qarib. Safir, apa itu jenis? Buka tabel Mabahsul Alfaz yang sudah saya tulis di papan kemana. Coba dicek tabel yang kemana. Abu, apa itu jenis? Hewan. Hewan. Itu contohnya. Pemahamannya? Apa? Definisikan antara sesuatu yang kita definisikan dan antara selainnya, atau yang dikhususkan dengannya. Dikongsikan antara sesuatu yang kita definisikan dengan yang lainnya. Kita sedang mendefinisikan kalimat insan, maka definisinya adalah hayawan natik.
Nah, hayawan itu makna kalimat hayawan yang bernyawa. Hewan itu bukan hanya mencakup makna insan, dia juga mengandung makna hewan liar, hewan ternak, hewan buas. Nah, berarti maknanya mencakup, itu namanya jins. Sementara natik, dia hanya terkhusus kepada yang kita definisikan, yaitu insan, yaitu hewan berakal. Dia tidak mencakup kepada kambing, kepada kucing, hewan melata, hewan buas, binatang ternak. Khusus pada manusia saja, itu disebut dengan fasal. Nah, disebut dengan fasal. Kemudian ketika kita definisikan insan dengan al-mashi sama ad-dahik, kalau kita definisikan insan dengan al-mashi, itu disebut dengan amma. Kalau kita definisikan dengan dahik, disebut dengan khassah. Jadi ada jinsin ba'id, ada jinsin qarib. Nah, kalau jinsin ba'id, seperti kita mendefinisikan kata-kata insan dengan jinsin ba'id. Tabel, lihat tabel. Apa contoh sana jinsin ba'id? Sekarang ada yang saya tulis 5, kuliah yang 5, ada jinsun, ada faslun, ada amun, ardun amun, ada ardun khas, ada nau. Nah, apa contohnya ardun am? Masyi. Nah, itu maksudnya adalah ba'id, am atau ba'id. Kemudian ada khas, yaitu qarib. Contohnya dahik. Berarti jinsun terbagi 3, qarib, ba'id, awsat. Nah, awsat apa contohnya? Ausat nggak dibuat contohnya. Nah, ausat juga nggak dipakai di sini. Yang dipakai cuman qarib, ba'id. Nah, kalau haddu definisi itu harus dirangkai dengan jinsi dan fasli.
Sementara rasmu itu dirangkai dengan jinsi dan khusus. Mana jinsi? Dalam definisi al-hayawan, mana jinsi? Al-hayawan, dalam definisi insan, mana yang jinsi? Al-hayawan. Mana yang khusus? Dahik. Berarti kalau kita katakan apa itu insan? Al-hayawanun dahik, itu disebut dengan rasmu, bukan sedang haddu. Ketika ditanya mal insan, al-hayawanun natiq, itu namanya definisi al-haddu. Tapi kalau dikatakan apa itu insan, antum jawab al-hayawanun dahik, berarti jinsu tambah khassah, jadilah dia rasmu. Kemudian ada namanya nakishat. Nakishat itu dengan fasal saja. Apa itu insan? Apa itu insan? An-natiq, atau bersama jinsin ba'id. Al-masin natiq. Nakis rasam itu dia khusus saja. Apa itu insan? Ad-dahik. Atau bersama jinsin ba'id. Apa itu insan? Al-mashi. Dengan khusus. Al-mashi dahik. Nah, yang ketiga, mu'arrif itu dengan menggunakan lafaz, itu disebut dengan muradif. Nah, yang ini masuk kepada bab lain. Apa itu insan? Apa itu insan? Radif. Insan adalah basharun. Apa itu insan? Insan adalah adamiyun. Jadi ada 3 metode mendefinisi al-haddu wal-rasmu wal-lafzu. Nah, kita lihat syarahnya. Aku katakan, lamma qaddamal kalama alal mabadi tasawurat, tatkala telah mendahulukan ia musannif akan pembahasan atas mabadi tasawur. Dianya mabadi tasawur adalah kuliah yang 5. Ilmu terbagi berapa? 2. 1 tasawur, kedua tasdik. Tasawur terbagi berapa? 1 mabadi tasawur. Apa mabadinya? Kuliah yang 5. Kemudian maqasid tasawur. Apa maqasidnya? Qaulus syari. Sekarang kita sedang bahas maqasid tasawur. Nah, tatkala telah mendahulukan ia musannaf akan pembicaraan atas mabadi tasawur, dia adalah kuliah yang 5. Akhadha, masuk ia musannaf, ia takallamu, berbicara ia musannaf ala maqasidiha, atas maqasid tasawur. Dan dianya maqasid tasawur adalah qaulus syarih, perkataan yang menjelaskan insan. Yang menjelaskan insan itu bermacam-macam. Ada orang menjelaskan dengan kalimat al-hayawanun natiq,
ada dengan an-natik, ada dengan masin natik, ada dengan masih ad-dahik, nanti akan dijelaskan. Fal mu'arrifat jam'u mu'arrif. Kalimat mu'arrifat itu adalah bentuk jamak kalimat mu'arrif, dibaca dengan kasrah ra. Yuqalu lahu, dikatakan baginya ta'rif. Juga boleh dikatakan qaulus syarih. Nah, jadi kalimat yang menjelaskan itu boleh kita katakan menta'rif, boleh kita katakan mu'arrifat, boleh kita katakan qaulus syarih. Sehingga ada kitab berjudul At-Ta'rifah. Nah, itu isinya adalah kumpulan definisi-definisi. Wa huwa, dan dianya qaulus syarih, makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Sesuatu yang adalah mengenalnya menjadi sebab untuk mengenal yang diperkenalkan. Mu'arraf itu yang pataro, seperti al-hayawanun natik di dalam mendefinisikan kata insan. Apa itu insan? Al-hayawanun natik. Dengan kalimat al-hayawanun natik kita mengenal insan. Mana mu'arrif? Mana mu'arrif? Mana mu'arraf? Al-insan. Fa inna ma'rifatahu, maka sesungguhnya mengenal al-hayawanun natik itu sebab mengenal insan. Wa huwa, dan bermula dianya mu'arrif ada 5 macam. Pertama, haddun tam, definisi yang sempurna. Yang kedua, haddun naqis. Yang ketiga, rasmun tam. Yang keempat, rasmun naqis. Yang kelima, ma'rifatun bil lafzi. Fal haddut tam, maka hatam adalah ta'rifu bil jinsi wal fasli qaribaini, mendefinisikan dengan merangkai jenis dan fasal yang dekat kedua-duanya. Seperti mendefinisikan insan dengan al-hayawanin natik. Wal haddun naqis, dan definisi nakis atau had nakis adalah ta'rifu bil fasli wahda, mendefinisikan dengan fasal saja. Seperti ta'rifihi bin natiki aidan, bin natiki faqat, mendefinisikan insan dengan natik saja. Au bihi, atau bersama natik dengan jenis bahid. Kata'rifihi, seperti mendefinisikan insan dengan al-jismun natik. Kemudian rasmut tam, dia adalah ta'rifu bil jinsil qarib, mendefinisikan dengan jenis qarib ditambah dengan khassah, seperti mendefinisikan insan dengan al-hayawanid dhahik. Wa rasmun naqis, itu dengan khassah saja, seperti mendefinisikan insan dengan dhahik. Au biha, atau bersamanya khassah ditambah dengan jinsil ba'id. Kata'rifihi, seperti mendefinisikan insan dengan al-jismid dhahik. Amma ta'rifu bil lafzi, adapun mendefinisikan dengan menggunakan lafaz, fahuwa, maka dianya adalah an tabdilal lafza bil lafzin muradifin lahu, bahwa kamu ganti akan satu lafaz dengan lafaz yang lain yang dia muradif baginya, yang lebih termasyhur dengannya. Seperti mendefinisikan ghadomfar. Apa itu ghadomfar? Dia adalah asad. Wal muradul musannifi bil haddi wa ismi fil baiti tsani,
Maksud musannaf dengan had dan rasam pada bait kedua adalah taman, dengan dalil kata beliau wa naqisul had wa naqisul rasam. Nah, ini waktu agak panjang dikit. Kalau kita mulai dari awal, al-ilmu, maka kita akan dihadapkan kepada tasawur, wa tasdiq. Nah, kemudian tasawur terbagi dua, mabadi sama maqasid. Mabadi adalah kuliah yang 5. Kuliah yang 5. Mana kuliah yang 5? Ini pembahasan ini berkaitan sama ini. Pertama, jinsun. Jinsun. Apa lagi? Faslun. Kemudian Ardun am atau am saja. Kemudian Fasul. Kemudian Namun. Namun ini kita nggak bahas. Maqasid dia bergantung ke sini. Nah, dia bergantung ke sini. Nah, maqasid itu terbagi 5. 1. Haddun tam. Yang kedua, haddun naqis. Tiga, rasmut tam. 4, rasmun naqis. 5, ta'rif bil lafzi. Ini namanya mabadi. Mabadi itu adalah dasar. Maqasid adalah tujuan. Untuk mengetahui tujuan harus mengenali dasar. Kalau dikatakan mabadi, maqasid adalah rumah, mabadinya adalah bata, batu air, semen, pasir dan semuanya. Itu namanya maqasid. Nah, apabila kita rangkai jinsun sama faslun, jinsun tambah faslun, namanya haddun tam. Kalau jinsun tambah faslun namanya haddun tam. Contohnya al-hayawanun natik. Sedangkan haddun naqis
terbagi dua. Satu faslun doang atau jinsun ba'id tambah faslun. Mana faslun saja? Natik. Apa itu insan? Natik. Berarti dia definisinya kurang itu. Atau jinsun ba'id tambah faslun. Masih natik. Masih natik. Masih itu jinsun ba'id. Al-masih natik. Nah, kemudian rosmun tam. Rosmun tam yaitu jinsi tambah khas. Jinsi tambah khas. Apa itu jinsi? Hewan. Insan itu yang sedang kita definisikan. Insan itu mu'arraf yang sedang didefinisikan. Sekarang metode-metode mendefinisikannya. Saya tanya sama Ilyas, apa itu insan? Hayawanun natik, berarti hatam. Saya tanya Ihsan, apa itu insan? Dia katakan natik, berarti had nakis. Saya tanya Apri, apa itu natik? Al-masih natik. Apa itu insan? Al-masih natik, yang berjalan, yang bisa berakal. Berarti dia had nakis. Tanya Abu, apa itu insan? Jinsu sama khas. Apa khas? Dhahik. Al-hayawan dhahik. Nah, al-hayawan dhahik. Ketika Abu bilang apa itu insan, al-hayawan dhahik, berarti dia bukan menyampaikan had, tapi sedang menyampaikan rasam. Rasamnya tam. Nah, sementara rasam nakis terbagi dua. Nah, satu khas saja. Apa itu insan? Ad-dhahik. Atau jinsun ba'id sama khas. Jinsun ba'id sama khas. Jinsun ba'id sama khas. Nah, jinsun ba'id apa tadi? Al-masih. Al-masih, ad-dhahik. Tanya lagi yang lain, apa itu insan? Kata dia, basarun. Dia mendefinisikan di lafaz saja. Insan adalah basar. Nah, ini maqasid disebut dengan qaulus syarih. Atau bahasa lain mu'arrif. Atau bahasa lain at-ta'rif. At-ta'rif memberitahu. Sementara yang kita beritahu mu'arraf. Contohnya al-insan. Nah, nih. Apakah manusia itu
bisa dijawab dengan 5 cara ini. Ada jawaban hayawanun natik, berarti hatta. Ada yang menjawab natik saja, insan ada yang bisa bicara, berarti had nakis. Ada yang bilang insan adalah masin natik, yang berjalan, yang pandai berakal. Hewan apa? Yang berjalan, yang berakal. Ada yang mengatakan insan adalah hewan dahik, berarti dia rasam tang. Ada yang mengatakan insan adalah ad-dahik, yang pandai tertawa. Ada yang mengatakan insan adalah masid dahik, yang berjalan, yang tertawa. Ini namanya rasam nakis. Ada yang jawabannya simpel, insan adalah basharun. Nah, ini namanya maqasid. Terbagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya ta'rifal khamsi. Ta'rif yang 5. Ada ta'rif yang 5, nanti ada lagi kias yang 5. Rukun Islam juga 5. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dipersiapkan. Pertemuan besok insyaallah. Subhanallah wa bihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.